Persetan dengan bengkel Matic. Gua nggak percaya mereka. Gua mau mobil gua di remap, gua mau pakai balap-balapan. Oli transmisi itu lebih kayak oli hidrolik. Hashtag Mistik, apakah mode Eco benar-benar membantu mengurangi beban kerja transmisi? Balik lagi di YouTube Domo Transmisi di Mistik, mitos tentang mobil Matic episode 10. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Arya dan bapak kita, Bapak Freddy. Gimana cuacanya kok? Mendung. Berapa lama lagi guys? Kita langsung masuk aja ke Mistik pertanyaan pertama dari @sawanjkkl. Hashtag Mistik, apakah benar kalau sering menggunakan rem tangan elektrik di turunan 5 hari dari seminggu, lama-lama bisa memperpendek umur transmisi? Jawabannya kok, mitos atau fakta? Oke, kalau lagi parkir misalnya lantainya nggak rata turunan, jawabannya sebenarnya itu mitos. Jadi lantai miring pun ya tetap EPB itu ya tetap Harus dinyalakan. harus tetap dipakai. Harus dipakai. Ya itu memang fiturnya untuk begitu EPB, penggantinya rem tangan yang mekanik kan. Iya, Justru kalau nggak pakai lantai miring ya itu. transmisi malah itu ya. Ya, karena beban itu ditahan oleh hanya pengunci P. Jalanan turunan, kondisi jalan nggak bisa pakai EPB ya harusnya. Ya harusnya pasti sistem nolak kan. Nolak kan. Oke. Berarti ini jawabannya tergantung ya kok ya. Jadi jawabannya kalau buat parkir itu jawabannya mitos. Berarti kalau buat turunan lagi jalan ya nggak bisa dipakai ya kan. Oke lah, cukup ya. Oke, next ya kok ya. Dari @kiluwajon, hashtag Mistik. Kalau ngelatih banjir ada resiko kerusakan di bagian komponen Matic? Ada fakta. Ada ya, fakta ya. Biasanya ada mobil yang tertentu yang TCM-nya di bawah. CX-7 TCM-nya dia di bawah. TCM-nya di bawah. Belum lagi masuk ke soket-soket yang ke body valve itu loh. Memang di situ ada karet seal, tapi kalau karetnya udah jelek, kadang kan suka basah-basah oli. Iya. Nah, kalau kita tegenang itu ada risiko masuk. Terus belum lagi yang di bagian converter. Kalau itu paling tinggi, gampang ya masuknya? kan? Kalau tinggi itu bisa masuk. Nanti cirinya pas kita lagi turun, pas kita lihat itu di bagian situ banyak lumpuran. Di bagian konverternya tuh banyak lumpur yang Iya. ini. Oh iya. Tapi ini fakta. Ini fakta ya. Cukup ya kak ya. Dari @dengkulping. Dengkulnya warna pink. Dengkulping ya namanya. Hashtag Mistik, apakah mode Eco benar-benar membantu mengurangi beban kerja transmisi? Sebenarnya kalau gue lebih cenderung ini fakta. Ya. Jadi kalau Eco itu memang dari ECU udah kasih perintah ini ngurangin kerja mesin. Jadi nanti dia jaga di putaran mesinnya RPM-nya lebih rendah. Iya benar. Otomatis kalau RPM lebih rendah kan beban di transmisi juga Lebih ringan. lebih ringan. Mobilnya makin gak bertenaga, kinerja dari Matic juga makin gak berat kan? Iya. Kalau mobilnya tenaganya full, dibejek-bejek ya kinerja Matic jadi lebih berat kan? Dikasih RPM tinggi terus gitu kan. Oke, next ya kok ya. Dari @ojol terbang 2864. Hashtag Mistik, kalau sering parkir di jalan miring, lebih baik di handbrake dulu biar transmisinya nggak rusak. Mitos atau fakta? Fakta kalau misalnya sebelum ke P kita handbrake dulu. Ya nggak sih? Betul, iya betul, setuju aku juga Kan fakta. memang kita sering ngomong kan kalau misalnya mau berhenti, mau parkir, itu selalu usahakan ke N dulu, rem tangan, baru pindah ke P. Iya, Nah, jadi kan kalau ini lebih baik handbrake dulu baru ke P. Asalkan ke N dulu, fakta. fakta ya kok ya. Oke, berarti jawabannya adalah fakta. Oke, next kok ya. Dari @ponakan Naruto. Kalau ponakannya siapa namanya? Konohamaru? Belum ada ponakan. Oh, belum ada ponakan. Baru ada anak Boruto doang. Kalau saya melakukan rem mesin dengan mode manual di mobil CVT, apakah merusak puli dan belt shift? Mitos atau fakta? Gue bingung jawabnya. Kalau versi aku ya, bisa jadi fakta kok. Karena nggak semua mobil CVT-nya cepet rusak diginiin. Tapi kalau misalkan kita ngomongin let's say kita ngerem pakai Matic gitu ya dengan turun gigi, itu kan otomatis RPM kan lebih tinggi kok. Naik. RPM lebih tinggi. Nah kadang kalau misalkan beberapa kondisi yang urgent gitu kan RPM mau nggak mau kan dipacu jadi kayak 4000 gitu kan. Otomatis dia di bagian belt sama pulinya kan lebih panas dong. Cuma kan posisi kan memang lagi jalan. Berarti kan pulinya tuh nggak ada hentakan awalnya itu loh. Harusnya kan dia namanya CVT kan cuman ngembang kempis aja. Iya sih. Kalau menurut lu ini fakta? Iya menurut aku fakta. Next ya kok ya. Dari mana nih? Oh ya, dari @aliwanto HSKE1. Hashtag Mistik.
Kalau pakai oli transmisi aftermarket yang lebih encer, apakah bisa meningkatkan performa? Jawabannya mitos atau fakta? Oli Matic emang dilihat dari keenceran ya? Mitos. Mitos ya? Iya, banyak kok yang pakai oli aftermarket. Iya. Matic sehat-sehat aja, asal nggak yang palsu kan? Iya. Tapi kan pertanyaan dia, apakah bisa meningkatkan performa? Berarti kan mungkin pengen ngerasa lebih responsif gitu. Kalau oli yang spek bagus misalnya, oli apa? 77 atau apa? Setuju lah. Terus kita pakainya di Avanza Oh sama aja ya? yang butuh cuma 4 speed. Sama aja nggak ada perubahan. Tapi balik lagi bisa aja sugesti jadinya agak lebih Iya. bagus. Tapi dengan catatan ya kalau transmisinya masih sehat. Sehat. Kalau transmisi itu dia apa ya? Cuma penggerak kan soalnya kan. Kalau menurut gua sih oli transmisi itu lebih kayak oli hidrolik. Kalau mesin kan dia jangan pakai oli yang mahal ya kan, masuk akal gitu. Karena kan mesin penghasil tenaga gitu kan. Kalau transmisi itu kan cuma nerima tenaga aja nih dari mesin gitu kan. Iya, mungkin karena itu efek sugesti. Sugesti ya. Anjay gue pakai oli mahal, rasanya jauh lebih enak ya, lebih enteng, sugesti kadang. Sugesti ya. Tapi nggak ada salahnya sih pakai oli yang bagus. Connect ya kayak dari Makijah 3489 #Mystic. Apakah benar mobil terasa lebih lambat saat akselerasi di cuaca panas? Apakah ini terkait dengan transmisi? Mohon dijawab Ko Freddy dan Kakak. Kalau menurut gue sih ini fakta, kalau panas memang pengaruh. Jadi mesin kalau dingin itu sebenarnya larinya kayak lebih enteng. Sama AC juga terasa lebih dingin. Kalau coba deh kalau lagi cuaca mendung, hujan, AC di dalam itu Iya, memang lebih dingin. lebih dingin. Tapi kalau ini kan kita ngomong terkait transmisi atau enggak. Transmisi bagi sebagian transmisi memang dia ada problem kalau udah panas, sering masuk safe mode. Terutama CVT sih lebih cepat panas. Setelah panas dia bisa jadi ada problem masuk safe mode segala macem lah, bla 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 gitu. Udara, cuaca, kalau menurut gua sih nggak gitu pengaruh ke transmisi. Transmisi itu ya panas karena apa? Kualitas olinya udah jelek dan dia gesekan terus-terusan. Itu yang buat transmisi olinya panas, bukan karena faktor cuaca di luar. juga ya. Tapi kalau cuaca di luar itu pengaruh ke engine adalah sedikit. Sama AC yang paling ini AC ya. itu ada. Next ya kau ya, yang terakhir ya kau ya. Dari @bakso ngapung #Mystic. Apakah benar kalau mobil transmisi CVT tidak cocok untuk modifikasi performa? Jawabannya kok. Menurut gue sih fakta sih, karena CVT nggak sekuat AT, nggak sekuat DCT. Nah kalau memang untuk ngejar performa ya lebih baik manual. Iya. Banyak juga yang DCT itu lebih oke sih. Feel CVT itu nggak dapet. Lu mau kebut-kebutan pakai Iya. CVT itu kayak apa gitu, shiftingnya nggak ada gitu. Lucu lah ya. Lucu. Tapi kalau memang ada orang yang punya mobil CVT, kalau misalkan kayak dia punya mobil HRV nih, terus persetan dengan bengkel Matic, gua nggak percaya mereka, gua mau mobil gua di remap, gua mau pakai balap-balapan, itu nggak apa-apa juga kan Ya sebenarnya. nggak apa-apa. Kan? Ya nggak apa-apa. Cuma kan Top transmisi speed itu sampai. kan bukan didesain untuk itu. Iya. Makanya kan kita mesti lihat mobil-mobil sport itu rata-rata pakai transmisinya apa. Ya kan mobil yang bisa dibawa kebut-kebut kenceng-kenceng tuh transmisinya apa, ya kan? Mesti lihat situ dong. Iya. Kenapa pabrikan nggak kasih di transmisi CVT untuk mobil-mobil yang kayak gitu? Iya. Ya kan? Why? Ya kalau menurut gue sih ini fakta nggak cocok untuk modifikasi performa. Cukup ya. Berarti untuk Mystic episode 10 hari ini udah cukup guys. Nah jadi buat teman-teman yang punya mitos-mitos tentang mobil Matic, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar #Mystic. Nanti Bapak Arya dan Bapak Freddy akan membacakan komentar-komentar tersebut. Nah buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, teman-teman bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat yang ada di Kelapa Gading. Nanti sama juga, nanti ketemu Bapak Freddy dan Bapak Arya juga yang akan bantu masalah mobil kalian. Buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Tangsel itu bisa juga udah ada Domo Transmisi Bintaro. Terus Bandung Padalarang kita juga udah buka. Jaraknya cuma 40 menit dari kota Bandung lewat tol tapi guys. Nah terus kalau buat Surabaya, Lontar, Jawa Timur kita juga sudah ada di Domo Transmisi Lontar. Udah paling itu aja guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi dan juga jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dr. Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.